أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita lanjutkan kajian kita berkenaan dengan kitab Tauhid dengan merujuk kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah yang disampaikan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala. Pembahasan kita pada malam ini membahas bahwasanya menurut pandangan ulama, kecintaan kita kepada orang ini ada tiga. Pembahasan kita, kecintaan kita kepada manusia ada tiga macam. Ada yang wajib, dan ada yang diharamkan, dan ada yang suatu saat kita boleh, yang suatu saat kita tidak boleh. Pertama, al-qismul awal, pembagian mahabbah, kecintaan yang wajib kita lakukan dan tidak boleh kita tinggalkan. Minhum man yuhibbu mahabbatan khalisatan, yaitu orang mencintai dengan kecintaan murni, tidak ada yaitu kekurangan sedikit pun. Nah, kepada siapa kita harus mencintai dengan kecintaan murni, tidak boleh dikurangi sedikit pun. Laisa ma'ha baghdha'u, yang mana kita tidak boleh marah walaupun sedetik. Yaitu pertama, wahumul malaikah, kita mencintai malaikat. Kalau malaikat ini adalah makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan, la ya'suna ma amarallah wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ini tidak pernah durhaka kepada Allah, dan semua perintahnya dilaksanakan oleh para malaikat. Yang pertama, jadi kecintaan kita kepada malaikat. Ada orang benci pada malaikat seperti yaitu kelompok Rafidah, benci kepada malaikat Jibril, kufur. Karena Allah Ta'ala harus mencintai kita, yang mencintai malaikat, wahumul malaikah. Yang nomor dua yaitu warrusulu alaihimussalatu wassalam, kita wajib mencintai dengan murni, tidak boleh melebihkan kecintaan kita daripada utusan Allah. Kita wajib melebihkan kecintaan kita pada utusan Allah, para anbiya, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita wajib mencintai mereka? Karena mereka ini mendapatkan wahyu dari Allah, dan Allah Ta'ala membersihkan dosa dari mereka. Kalau kita masih banyak dosanya. Kalau para anbiya, para utusan, Allah Ta'ala membelah dadanya para utusan untuk dibersihkan dari sifat yang tidak baik. Jadi kita wajib mencintai para nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bantahan terhadap kelompok Yahudi, kelompok Nasrani, orang yang tidak mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada faedahnya mereka mengimani Nabi Musa seperti kelompok Yahudi, atau orang Nasrani mengimani Nabi Isa, karena mereka tidak mau mengimani nabi yang lainnya. Dan nabi yang paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk semua alam semesta.
Sedangkan nabi dulu seperti Nabi Musa diutus untuk Bani Israel. Nabi yang lain juga diutus untuk kaumnya sendiri-sendiri. Sedangkan Nabi Muhammad SAW diutus untuk lil alamina kafah, untuk semuanya alam. Maka Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah tidak mengutus kamu wahai Nabi melainkan agar mendapatkan rahmat semua alam semesta. Kemudian juga setelah kita mencintai malaikat yang tidak berdosa, mencintai para utusan Allah Ta'ala, kemudian wa khullasil mu'minina, dan orang-orang mukmin yang ikhlas, yaitu pengikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti para sahabat. Ya, kita wajib mencintai para sahabat. Karena Allah Ta'ala telah menggelari semua sahabat ini radhiyallahu anhum, yaitu Allah meridhai mereka. Kenapa? Waradu anhum, dan mereka ridha kepada Allah. Oleh karena kita tidak boleh membenci satu sahabat. Membenci satu sahabat membenci yang lainnya. Karena Allah Ta'ala memuji para sahabat radhiyallahu anhum waradu'an, maka Allah meridhai mereka sebagaimana mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pendalil kewajiban kita mencintai malaikat, tidak boleh membenci sedikit pun. Mencintai para utusan Allah Ta'ala, tidak boleh membenci sedikit pun. Mencintai yaitu para sahabat dengan dasar ayat dari surat Al-Hasr nomor 10. Ini dalilnya. Ya, ternyata kecintaan ini kalau kita letakkan pada tempatnya kita dapat pahala. Tapi kalau diletakkan bukan pada tempatnya kita berdosa. Maka Allah berfirman, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana, wahai Rabb kami, ighfir lana, ya Allah ampunilah dosa kami, yaitu dosanya orang-orang beriman. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang telah mendahului imannya, yaitu para sahabat. Kita itu iman kita belakangan. Pertama yang beriman adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabatnya. Makanya Allah Ta'ala memuji para sahabat. Bahkan juga beliau bersabda, la tasubbu ashabi, kamu jangan mencela sahabatku. Satu dicela berarti mencela semuanya. Ini bantahan terhadap kelompok Khawarij, kelompok Syiah yang memilih-milih sahabat kemudian yang lainnya dicela. Dan juga para ulama mengkafirkan mereka. Karena apa yang ditetapkan oleh Allah lalu mereka ingkari, berarti mereka kufur. 6. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, ya Allah ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului imannya. Yang telah mendahului iman kita ini adalah Rasulullah SAW dan para sahabat. Wala taj'al fi qulubina, ya Allah janganlah engkau menjadikan hati kami ini ghillan, dengki, hasud, lil ladzina amanu, terhadap orang beriman. Puncaknya orang beriman adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabatnya, kemudian para tabi'in dan seterusnya. Ini berarti hati kita hendaknya sering kita memuji Allah, karena Allah Ta'ala yang berhak kita puji. Kemudian hendaknya kita sering berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah panutan kita. Dan hendaknya kita selalu mendoakan para sahabat radhiyallahu anhu. Ketika disebut Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika disebut Aisyah radhiyallahu anha, ketika disebut yaitu ya Utsman radhiyallahu anhu, ya, semoga Allah meridai mereka. Ini adab kita. Jangan sampai kita menyebut sahabat saja lalu tidak mendoakannya. Karena Allah Ta'ala menyebut mereka radhiyallahu anhum, Allah meridai mereka, wa radu anhu, dan mereka ridha kepada Allah. Wa kadzalika as-salaf, demikian juga ulama-ulama salaf. Ya. Ulama as-salaf, as-salaf adalah pendahulu-pendahulu kita dari kalangan para sahabat. Dinamakan as-salaf adalah pendahulu. As-salih yang baik. Siapa? As-salafus salih adalah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah para sahabatnya, ya, dan juga yang lainnya. Kemudian wa ahlus sunnah wal jamaah, orang yang berpegang kepada sunnah dan berpegang kepada prinsipnya para sahabat. Ini kita wajib mendoakan mereka radhiyallahu anhum. Kalau para ulama sesudahnya rahimahullah, kalau masih hidup ghafarahullah. Nah, ghafarahullah, kita mintakan ampun, atau rahimahullah kalau sudah meninggal dunia. Li safa'i ma hum alai minal aqidah. Kenapa kita wajib mendoakan yaitu para ulama-ulama salaf dahulu? Karena jernihnya akidah mereka. Akidah mereka itu mengambil dari Al-Quran, mengambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya generasi sekarang tidak ada yang bisa melebihi generasinya para sahabat, karena para sahabat bertemu dengan beliau langsung dan hidup pada zaman turunnya wahyu. Tapi kita hidup pada zaman turunnya fitnah yang banyak sekali. Bahkan dengan banyaknya fitnahnya kadang-kadang sampai yaitu menggulingkan atau menjadi rendahnya iman kita. Karena itu kita kaum muslimin harus berhati-hati kepada siapa kita menuntut ilmu. Nah, wa ma hum alai minal haq. Kenapa yaitu para sahabat diridhai oleh Allah Ta'ala? Karena mereka berpegang kepada kebenaran, dan kebenaran itu langsung para sahabat itu mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li ta'atihim lillah, karena para sahabat semua taat kepada Allah, wa rasulihi, dan taat kepada rasulnya. Inilah pujian Allah Ta'ala kepada para sahabat, yang memuji bukan hanya nabinya tetapi Allah. Radhiyallahu, maka Allah meridai mereka. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Nah, ini yang pertama. Jadi orang-orang yang sifatnya wajib kita cintai secara keseluruhan, tidak boleh kita kurang sedikit pun. Di antaranya adalah malaikat, karena itu hamba Allah yang taat. Yang nomor dua adalah para utusan Allah Ta'ala, karena para utusan Allah Ta'ala dibersihkan oleh Allah Ta'ala dari sifat kurang. Yang nomor tiga para sahabatnya, karena para sahabat Allah Ta'ala meridhai mereka. Selanjutnya al-qismu tsani, pembagian nomor dua, man yubghadu bughdhan khalisan, orang yang wajib kita marah, kita benci 100%. Tidak boleh kita mencintai walaupun setengah persen, 100%. Laisa ma'u mahabbah, tidak boleh kita mencintai sekalipun itu kerabat kita, sekalipun itu nasab kita. Siapa itu? Wahumul kuffar, yaitu orang kafir. Orang kafir adalah orang yang ingkar kepada Allah, orang tidak beribadah kepada Allah, orang yang mendustakan utusan Allah, mendustakan pula ayatnya. Ini wajib kita benci. Tidak boleh kita meletakkan kecintaan. Kecintaan itu letaknya di hati. Wahum a'da'ullah, mereka adalah musuh Allah. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Itu surat Al-Mumtahinah yang pertama. Wahai orang beriman, janganlah kamu jadikan musuhku dan musuhmu sebagai kawan akrab, karena itu adalah musuhnya Allah. Ya, yani la tattakhidhu aduwwi wa aduwakum awliya'a. Jangan kamu menunjukkan loyalitas, kesenangan, ya, karena itu adalah musuhnya Allah. Kemudian dijelaskan pula di sini, yaitu 6, ini ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwakum awliya'a. Wahai orang beriman, dipanggilnya orang beriman karena orang beriman adalah orang yang taat kepada Allah, yang mau diperintah mau dilarang. Lalu Allah menjelaskan la tattakhidhu, janganlah kamu mengambil aduwi, musuhku. Musuhnya Allah. Musuhnya Allah adalah orang kafir, orang munafik, dan juga orang yang tidak beragama Islam. Wa aduwakum, dan jangan kamu menjadikan musuhmu awliya'a, sebagai kekasih tidak boleh. Ya, sebagai kekasih tidak boleh, walaupun itu orang tua, naudzubillah min dzalik. Kalau orang yaitu kafir atau kakak atau nenek, tidak boleh kita yaitu
menaruhkan kecintaan. Tetapi kita menasihati boleh, berbicara yang baik menasihati boleh, karena menasihati, tapi menaruh kecintaan kita tergeliur dengan yaitu akhlak mereka yang baik walaupun mereka kafir, tidak boleh. Karena Allah Ta'ala yaitu menjadikan orang kufur masuk di neraka. Nah, ahibba'u tuhibbuna, maknanya jangan kamu jadikan kekasih, kesayangan yang kamu cintai mereka. Wa tuwalunahum, dan kamu juga mencintai mereka. Wa tunasirunahum, dan jangan kamu menolong mereka, tidak boleh. Menolong orang kafir tidak boleh. Tudafi'una anhum, dan juga kamu membela mereka tidak boleh. Karena Allah Ta'ala yaitu memasukkan mereka di neraka, kecuali kalau mereka sudah tobat. Ya, ini namanya barok khalis, ya, permusuhan yang murni. Tidak boleh kita campuri dengan kecintaan sedikit pun, walaupun itu saudara, walaupun itu orang tua. Selagi dia kufur, maka wajib kita benci, walaupun kita dalam muamalah bisa menyapa, ya, menyampaikan yang baik boleh, tapi menaruh kecintaan dalam hati tidak boleh. Karena Allah telah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Kami sampaikan karena kecintaan kamu kepada mereka tidak boleh. Bal wajibu at-tabarru'u minhum. Bahkan kita wajib berlepas diri, menjauh. Tetapi kalau menasihati wajib, siapapun, orang ahli bid'ah, orang ahli sunnah, orang kafir, kita nasihati. Karena menasihati menunjukkan kebenaran, tapi menaruh kecintaan tidak boleh. Bahkan kita yaitu berkawan dengan mereka tidak boleh. Tetapi kalau kita sekedar hanya menyapa, yaitu tidak berkawan akrab, boleh. Namanya ada urusan dagang yang lainnya, kita dengan pembeli, dengan penjual tidak mengapa, karena urusan jual beli bukan harus menaruh kecintaan. Li'annahu ma'da'ullah, kenapa kita tidak boleh menaruh kecintaan walaupun sedikit? Karena itu musuhnya Allah. Bagaimana kita mencintai musuhnya Allah? Kita mencintai orang yang dicintai oleh Allah, termasuk orang beriman. Sekalipun orang beriman itu punya dosa, tetapi kita mencintai karena keimanannya. Walaupun orang kafir ada kebaikannya, kita tidak boleh memuji. Karena Allah Ta'ala tidak ada dalam ayatnya memuji orang kafir. Selanjutnya mana dalilnya? Kita bisa mengambil dari surat Al-Mujadilah ayat nomor 22. Nah, ini dalilnya, bahwa kita harus membenci orang kafir secara murni. Allah Ta'ala berfirman, la tajidu qauman, tidaklah engkau wahai Nabi menjumpai satu kaum, yu'minuna billah, yang mereka kaum ini beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman adanya hari pembalasan besok hari kiamat. Tidaklah engkau wahai Nabi menjumpai orang yang beriman kepada Allah dan orang beriman hari pembalasan, lalu yuwaduna, mereka saling menaruh kecintaan kepada siapa? Man khadallah, kepada orang yang melanggar hukum Allah. Tidak boleh. Wa rasulahu, dan melanggar utusan Allah. Ini perlunya kita menata mulai sekarang. Kalau dulu pernah, kita istighfar karena masih ada waktu kita untuk bertobat. Ya, walaupun itu bapak sendiri atau saudara atau yang lain, selagi mereka kufur atau orang ahli bid'ah yang sifatnya yaitu hampir menuju kepada kekufuran, tidak boleh kita berkawan mereka. Walau kanu aba'ahum, bayangkan di sini, sekalipun yang kufur itu, yang melanggar itu bapak mereka, orang yang menjadi sebab lahirnya diri kita, itu bapak. Bagaimana dengan orang yang itu bukan bapak kita? Aw abna'ahum, itu anak-anak mereka sendiri, ya, anak-anakmu. Kalau menuju kepada kekufuran, tidak boleh kita kasih sayang. Aw ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, baik saudara sekandung atau saudara sebapak atau saudara ibu, dan putus hubungan bapak, anak, saudara. Aw ashiratahum, atau keluarga mereka. Nah, ini perlunya kita barok total, baru berlepas diri, tidak boleh menaruh kecintaan sedikit pun terhadap orang kufar, orang melanggar hukumnya Allah.
Kenapa? Kok begitu? Ulaika kataba fi qulubihimul imana. Mereka inilah orang-orang yang sifatnya barok, berlepas diri pada orang kafir ini. Allah Ta'ala telah menentukan hati-hati mereka itu iman, telah menciptakan di hati-hati orang yang beriman. Bagaimana orang beriman cinta pada orang kafir? Karena iman itu yaitu kebalikannya kufur. Ya, orang iman al-mu'min kebalikannya kafirun. Jadi bertolak belakang, tidak bisa dicampur. Orang mukmin orang dicintai oleh Allah Ta'ala, orang kufur orang yang dibenci, dimarahi oleh Allah. Wa ayyatahum bi ruhin minhu, dan Allah Ta'ala menguatkan mereka dengan iman mereka ini. Jadi Allah Ta'ala yaitu memberi keistimewaan pada hambanya beriman untuk teguh di atas iman dan juga bercerai-berai atau berpisah dengan orang-orang yang kufur. Wa yadkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu, maka Allah akan memasukkan orang yang beriman yang barok, berlepas diri dengan orang kafir, orang munafik tikoti ini. Allah akan memberi balasan mereka, dimasukkan dalam surga kekal selamanya. Nah, wal maksudu birruhi huna quwwatul iman. Birruhi minhu maknanya Allah memperkuat mereka dengan imannya. Jadi orang yang kuat imannya tidak mungkin akan bersenang-senang dengan orang kafir, dengan orang munafik, karena bertolak belakang. Ibaratkan air tidak mungkin akan dicampur dengan minyak, mesti dia menyisih. Inilah perlunya kita kaum muslimin wal muslimat, kita fahami pentingnya kita muamalah sesama kaum muslimin. Upayakan kita muamalah dengan saudara kita yang seakidah, saudara kita seiman dan seislam. Tetapi kalau mengamalkan bid'ah mereka, kita bisa menasihati, alhamdulillah. Kalau mereka tidak mau dinasihati, kita harus berlepas. Karena bid'ah ini adalah amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi. Demikian juga kekufuran. Baik, yang nomor 3. Jadi pertama tadi, orang yang wajib kita cintai, tidak boleh kita marah sedikit pun, di antara malaikat, para utusan Allah Ta'ala, orang-orang iman yang ikhlas karena Allah Ta'ala. Yang nomor 2, orang yang wajib kita menaruh kemarahan. Kemarahan itu isinya di hati, bukan harus kita pukuli orang, bukan kita harus yaitu lempar, tidak, tapi menaruh ketidaksenangan dalam hati. Yaitu antaranya adalah orang-orang kafir, yaitu musuh-musuhnya Allah Ta'ala. Yang nomor 3, al-qismus salis, man yajtami'u fihi mahabbatun wa bughdun. Orang yang satu saat kita senangi, satu saat kita benci. Siapa orang yang satu saat kita senangi, satu saat kita benci? Ini adalah orang mukmin yang maksiat. Nah ini, ketika orang mukmin itu taat kepada Allah, wajib kita cinta, sekalipun dia punya hutang kepada kita belum dibayar, sekalipun yaitu ada suatu saat kesalahan dengan kita, tapi dia mukmin. Ya, tetapi kalau orang itu maksiat, satu saat maksiat, kita membenci ketika dia maksiat, kita senang ketika dia sholat bersama kita, kita senang ketika dia siam, kita senang ketika dia membaca Al-Quran, kita senang pada mereka ketika beramal soleh. Tapi kalau ketika maksiat, kita wajib benci, walaupun kepada saudara sekandung, walaupun kepada istri, walaupun kepada suami. Dan orang muslim ada yang maksiat dan ada yang tidak. Tetapi para sahabat Allah Ta'ala telah memberi nilai radhiyallahu anhum. Para utusan Allah Ta'ala membersihkan mereka dari kemaksiatan. Namun orang mukmin terkadang dia yaitu beramal soleh. Ketika beramal soleh kita cintai, termasuk para ulama sunnah, para ulama hadis, para ulama fikih yang muktabar, maka kita wajib mencintai mereka karena mereka berkepentingan dalam hidupnya menyebarkan din kepada kita. Wa huwal mu'minul 'asi, adapun orang yang mukmin yang maksiat kita benci kemaksiatannya, bukan kita benci orangnya, kita benci kemaksiatannya. Ketika berhenti kemaksiatannya, kita kembali mencintai mereka karena mereka telah berhenti dari kemaksiatan. Yuhibbu min wajhin, maka orang mukmin yang maksiat
suatu saat kita cintai karena dia beramal soleh, wa yubghadhu min wajhin, kita benci ketika dia beramal yang jahat. Ini bisa kita perlakukan di rumah tangga. Ya, seorang suami terhadap istrinya. Ketika istrinya dia sholat, ketika beribadah, kita senangi. Tapi ketika maksiat kita benci, saya tidak senang dengan perbuatanmu, karena kamu melanggar hukum Allah. Tapi kalau dia bertobat, berhenti dari kemaksiatan, kita beralih. Kebencian kita buang, kita letakkan kesenangan pada mereka. Alhamdulillah, sekarang kamu kembali kepada yang baik. Ini berlaku untuk kita, berlaku untuk istri kita, berlaku untuk suami, berlaku untuk anak, berlaku untuk cucu, selagi mereka muslim. Ya, ini harus kita pahami. Jadi kita bukan harus mencintai terus pada istri kita, dan bukan harus istri mencintai terus pada suami, dan bukan berarti seorang tua harus mencintai terus pada anaknya. Suatu saat kecintaan akan disampaikan ketika ada muwafaqah bis sunnah, cocok dengan sunnah. Demikian juga seorang bapak, seorang anak bisa membenci pada ayahnya ketika melanggar hukum Allah. Ya, ketika kembali kepada yang hak, kita kembali mencintainya. Ini hak kita dengan orang muslim yang melakukan maksiat. Tuhibbuhu lamma fihi minal khairi wat ta'ah. Kamu cintai keluargamu itu atau orang Islam itu ketika dia melakukan kebaikan, ketika mereka melakukan ketaatan, ketika siam kita senangi, ketika membaca Al-Quran kita senangi karena itu amal soleh, ketika dia berzikir kita senangi, ketika dia beramal soleh, bersedekah, kita senang. Nah, ini perlu kita terapkan dalam rumah tangga. Jadi kita bukan harus senang terus dengan anak kita, bukan harus senang terus dengan istri kita, bukan harus senang terus dengan suami kita, bukan harus senang terus dengan tetangga kita. Kita letakkan ketika itu diridhoi Allah Ta'ala. Namun ketika tidak diridhoi Allah Ta'ala, kita bisa melampiaskan kebencian. Mungkin tidak menyapa, boleh. Atau kita menjauh, boleh. Namun kita wajib tetap menasihati, karena ad-dinu an-nasihah, dan karena sebab orang itu baik karena nasihat. Demikian juga antum di masjid karena sering menuntut ilmu, lebih baik daripada sebelumnya tidak menuntut ilmu, dan itu kita rasakan. Padahal kita menuntut ilmu itu belum semisal para sahabat. Para sahabat itu kalau sudah umur 40 tahun, kehidupan dunia itu sedikit sekali, dikejarnya urusan akhiratnya. Makanya Allah Ta'ala meridai mereka. Nah, selanjutnya, hakadha yanbahi alal muslimi ayyumayyiza. Beginilah seharusnya orang muslim untuk membedakan diri. Kepada siapa orang harus dicinta 100%, kepada siapa yang harus yaitu benci 100%, kepada siapa kita harus mencintai suatu saat, membenci suatu saat. Mencintai suatu saat yaitu orang mukmin ketika beramal soleh, dan kita benci ketika mereka melanggar hukum Allah. Wal mahabbatu babuha babun azim. Kecintaan adalah pintu yang sangat besar, menjadi sebab lapangnya jiwa, menjadi sebab orang itu ingin berbuat baik kepada seorang karena kecintaannya. Bukankah seorang suami mencintai istrinya karena merasa senang dengan istrinya? Apalagi istrinya beramal ibadah, lebih senang lagi. Demikian juga seorang istri yang beriman akan senang apabila seorang suami dia berilmu, beramal soleh. Ababun aziman yanbahi at-tanabbuhu lahu wa ma'rifatuhu. Kecintaan wajib kita perhatikan dan wajib kita ketahui, jangan sampai kita keliru mencintai. Mencintai kemaksiatan tidak boleh. Lianna alaihi matarun aziman fil aqidah wa umurtin. Karena kecintaannya ada hubungannya erat dengan akidah dan ada hubungannya erat dengan agama kita. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Maka orang mukmin dikatakan Allah Ta'ala, orang mukmin adalah orang sangat kecintanya karena Allah, mencintai Rasulnya, mencintai orang yang beramal soleh. Fa innal insana la yamsi imma'ah. Maka manusia tidak boleh yaitu berjalan sendirian.
karena manusia hidup dengan berkeluarga, hidup dengan masyarakat. La yadri man yuhibbu wa man yubghidu. Lalu dia tidak tahu kepada siapa dia menaruh kecintaan dan kepada siapa dia menaruh kebencian. Tidak boleh. Kita harus tahu siapa yang kita cintai dan siapa yang harus kita benci. Orang itu kalau mencintai berarti dekat si dia. Orang itu kalau membenci mesti menjauh. Ya. Maka tidak boleh orang yang sifatnya mencintai, yaitu orang-orang yang tidak diridhoi Allah Ta'ala, dekat, tidak boleh. Kecuali dekatnya ada darurat, namanya dalam satu mobil. Tapi kalau kita seandainya bisa pindah tempat duduk, bagus. Karena beliau mengatakan al-mar'u ala dini khalili. Manusia itu lihat kawan akrabnya. Soalnya kalau kita duduk dengan orang kafir ngomong, lepas dia. Tidak ada ikatannya. Kita terganggu. Kita kadang-kala mau menasihati juga malu, merasa tersinggung nantinya, tapi dia tidak punya rasa malu. Nah, makanya kita perlu duduk dengan orang beriman. Ya, al-mar'u ala dini khalili falyanzur ila man yukhalil, itu hadisnya. Manusia itu ditinjau oleh Allah Ta'ala dari kawan akrabnya. Makanya kita disuruh melihat, suruh mengambil kawan yang beramal soleh, orang yang beriman. Nah, bal yaj'alul mahabbata wal baghdha'a mizanan yufarriqu baina awliya Allah wa baina awliya syaitan. Bahkan Allah menjadikan kecintaan dan kemarahan ini sebagai timbangan mana ini wali Allah dan mana wali syaitan, mana orang dicintai oleh Allah Ta'ala dan mana orang dicintai oleh syaitan. Ya, kita tidak boleh sembarangan bergaul, karena bergaul ini dampaknya besar. Bayangkan anak kecil kalau dia bagus amalnya, lalu dia bergaul dengan anak yang nakal, cepat sekali berubah menjadi nakal. Untuk menjadi anak yang baik berat, karena kita harus mendidiknya, karena setan selalu menggoda kita. Tapi untuk menjadi anak yang jahat itu mudah, karena temannya banyak. Yang baru kita fahami. Wala yaj'aluhu mizanan dunyawiyan wa hawa. Jangan sampai kita menaruh kecintaan ini karena harta, karena kedudukan, ya, karena yaitu perdagangan, tidak boleh. Ya, karena kita akan dihisab oleh Allah. Kita akan bukan berhadapan dengan manusia, kita meninggal dunia berhadapan dengan malaikat, berhadapan dengan Allah Ta'ala, dan kita akan ditanya. Faman wafaqa ala dunyahu wa hawahu wa atahu syai'an minad dunya akhabbahu. Ada orang yang sifatnya dia bergaul, kalau bergaul dengan orang kaya, suka ngasih, senang dia. Tetapi itu orang yang bukan Islam, keliru kita. Banyak orang menaruh kecintaan karena urusan dunia, karena urusan jabatan, karena urusan pula kedudukan, ini keliru. Menaruh kecintaan yang diridhai oleh Allah Ta'ala karena agama, walaupun yang kita cintai orang miskin, walaupun orang yang kita cintai orang yang tidak diorangkan oleh orang, karena Allah Ta'ala yang menilai kita semuanya. Ini harus kita fahami. Walau kana min akfarin nas wa afsakihim, walaupun mereka paling kufurnya orang dan paling fasik, kalau mereka hubungan dunia menaruh kecintaan. Tetangganya yang dekat yang beriman tidak pernah disilaturahmi, tapi kawan akrab yang dagang walaupun kafir, mereka akrab, tidak boleh. Kita boleh berdagang dengan orang kafir, tetapi kita harus menjauh, jaga jarak. Jangan sampai kita kena pengaruh perdagangan menurut mereka. Karena perdagangan menurut mereka yang penting prinsipnya hasil. Tapi kalau perdagangan orang mukmin prinsipnya halal, beda. Wa illam yu'ti syai'an, walaupun tidak memberi sesuatu, abghadahu. Ada orang kalau tidak dikasih marah. Tapi kalau ada orang dikasih senang, lain. Ini namanya kecintaan, tergantung urusan dunia. Ya, jadi kita jangan sampai, yaitu kita kadang-kadang menjumpai orang yang dia miskin, tidak pernah ngasih. Ya, ada juga orang kaya yang suka memberi karena dia mendapatkan kelebihan dari Allah. Inilah orang yang sempurna imannya. Jadi jangan sampai kita menaruh kecintaan pada orang karena urusan dunia, karena urusan kedudukan, tidak boleh. Tapi kita menaruh kecintaan orang karena iman, karena Islam, karena ikhlasnya dia beramal. Walau kana min aslahis salihin fala yajuz. Maka seandainya yang paling baiknya orang yang soleh,
fahadha la yajuzu, kita tidak boleh berkawan dengan mereka walaupun mereka dalam urusan dunia baik, tapi kalau akidahnya rusak tidak boleh kita berkawan dengan mereka. Selanjutnya, wa naqulu, dan kita berkata, katanya Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, Allahu a'lamu, Allah yang lebih tahu, fima istabaha alaihina ilmuhu, dalam perkara yang samar, perkara yang subhat. Oleh karena itu sebaiknya kalau kita menjumpai perkara yang sifatnya meragukan, lebih baik kita tinggalkan. Kalau perkara itu yakin benarnya, wajib kita amalkan ketika kita mampu. Kalau perkara itu yakin batalnya, yakin haramnya, wajib kita tinggalkan. Namun ketika samar-samar tidak tahu, kita menanya tidak tahu, lebih baik kita jauhi. Ya, karena ada hadis menjelaskan faman istabro'ah, barang siapa yang menjauhi mutasyabihat, perkara-perkara yang samar, maka dia telah berlepas diri dari tanggungan agamanya dan juga dari tanggungan kehormatan dirinya. Hadhi masalah azimah, ini adalah masalah cukup besar. Wa min masalatil ilmi, dan termasuk masalah ilmu. Fal insan la yaqulu ma la ya'lamu, manusia tidak boleh bicara yang dia tidak tahu, tidak faham, yang dia tidak tahu ilmu, tidak boleh. Kita diam. Tapi kalau kita punya ilmu, kita bicara. Kalau kita tidak punya ilmu, kita diam, karena diam tidak dihisab. Tapi kalau bicara, kita dihisab oleh Allah. In alima syai'an qala bihi, kalau kita tahu itu kebenaran, kalau tahu itu benar, kita bicara. Wa in jahila syai'an fala yaqulu bihi, kalau kita tidak tahu, jangan mencoba-coba bicara. Ya, karena Allah Ta'ala berfirman, wala takfu ma laysa laka bihi ilmun, kamu jangan berkata kalau kamu tidak punya ilmu. Jadi ini ada tiga. Kalau kita sudah tahu itu yakin benar, wajib kita amalkan, wajib kita sampaikan. Kalau kita tahu itu memang betul batil, wajib kita katakan batil. Tapi kalau kita tidak tahu itu ini benar atau tidak, kita diam. Ya, kita diam, karena dengan diam kita tidak akan dihisab oleh Allah. Itu ada tiga perkataan kita. Wala yaqulu fi umuruddin wal ibadah la yadkhulu fiha bighairi ilmin, jangan bicara masalah urusan din, ya, masalah urusan ibadah lalu tanpa ilmu. Ya, bayangkan kalau orang kerja tanpa ilmu, rusak pekerjaan itu, dan kita pun akan dimarahi oleh orang menyuruh kita kerja. Bagaimana masalah urusan din? Terkadang manusia itu luput. Ya, masalah membahas masalah urusan din dianggapnya remeh, jangan. Kalau kita masalah urusan dunia keliru, bahaya. Bagaimana keliru dalam masalah urusan din, tentunya lebih bahaya. Wala yadkhulu fiha bighairin bal yatawaqqafu, tetapi kita harus berhenti, kita diam. Kalau ditanya tidak tahu hukumnya, kita diam. Tapi kalau kita tahu hukumnya, wajib kita menyampaikan. Begitulah kaum muslimin wal muslimat yang dapat kita sampaikan. Pembahasan pada hari ini perlunya kita menaruh kepada kecintaan orang yang ikhlas karena Allah Ta'ala. Kemudian kita harus membenci orang-orang yang tidak mau beribadah pada Allah Ta'ala. Kemudian kita mencintai orang-orang yang beriman, yang beramal soleh. Dan kita benci pekerjaan orang beriman yang salah. Inilah hal-hal yang harus kita fahami agar kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.